Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Bagi Anda yang belum bergabung, saya jamin Anda tidak akan salah pilih, jika Anda subscribe, share, berikan sebuah jempol kepada Master Catur Indonesia, yang selalu melakukan yang terbaik walaupun itu sulit untuk saya tempuh. Di sini, kami akan menyajikan sebuah contoh, dimulai dengan pion E4, pion E5 lalu pion B3 menempatkan gajah di B7, tingkat pembukaan King Pawn opening atau juga bisa disebut not name, berlanjut kuda F6 mengancam pion E. Ada 3 jawaban respon dari putih untuk melindungi pion. Yang pertama, mari kita lihat, pion D3 melindungi pion E, adalah langkah blunder, bahkan ada orang yang sudah melakukan hal ini, sudah puluhan tahun mengenal catur, tapi tidak menyadari kalau hal itu salah. Mungkin Anda pernah menemukan langkah ini di saat Anda main, tapi Anda juga tidak menyadarinya kalau Anda sudah diberikan kesempatan untuk menang. Tentunya dengan channel Master Catur Indonesia, bisa membantu Anda untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Apa resiko sekuensi dengan pion D3 yang saya maksud? Kalau Anda juga melakukan kuda ke C6 atau pion B dan C, berarti Anda juga tidak memahami keuntungan di balik ini. Hanya ada 2 jawaban yang lazim, yang wajib Anda jalankan di posisi ini, gajah C5 atau pion D5, berlanjut langkah yang saya rekomendasikan pion D5. Berlanjut pion kali pion, lalu kuda kali pion, gajah B7 mengancam pion sekaligus mengembangkan perwira, lalu kuda C6, pion G3 menempatkan gajah ke petak G2. Coba perhatikan papan catur apa rencana lawan di posisi ini. Dia ingin merusak posisi struktur kuda kita, harus diatasi dengan secepatnya. Berlanjut pion H5, kalau dia tidak mencegah pion, kita akan dorong terus pion itu ke depan. Berlanjut pion H4 mencegah pion, gajah G4 mengancam menteri. Ada 3 jawaban respon dari putih di posisi ini. Kalau kuda tutup gajah B4 skat, kalau pion C3 berbalik mengancam gajah, langkah penting kuda D4, tentu dia tidak bisa makan kuda karena telah dikunci oleh gajah. Kalau dia terburu-buru melakukan pion kali gajah, tentu itu hanya permainan orang goblok, karena setelah kuda F3, masih pagi-pagi lawan sudah menggali kuburannya. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau kuda D2 mencegah kuda ke F3, agar bisa bertahan hidup sementara kuda kali pion, tentu juga dia tidak bisa makan kuda dengan kuda dia karena telah dikunci oleh gajah. Berlanjut gajah kali kuda lalu gajah kali gajah mengancam benteng. Lalu kuda F3 lagi-lagi dia tidak bisa bertahan hidup, harus tewas. Dia mungkin berpikir, belajar dari channel siapa si monyong ini? Sangat jago sekali taktik yang dia temukan. Mari kita kembali. Kalau gajah G2 mencegah kuda ke F3, gajah kali kuda mengancam menteri lalu menteri C1 gajah kali benteng, dan menteri tidak bisa makan benteng, karena ancamannya kuda ke C2, berlanjut gajah kali pion gajah D3 tetap menghalangi putih melakukan rokade, gajah C6 skat kuda kali gajah menteri kali kuda skat raja F8, sudah terlihat jelas, kalau kita unggul jauh dalam permainan ini. Oke, mari kita kembali. Mungkin ada yang bertanya gimana kalau di posisi ini, dia tidak jawab kuda E2, tapi menjawab gajah E2, tidak jadi permasalahan. Jawaban yang berbeda menteri D7 berlanjut kuda F3 langkah penting rokade panjang, kuda C3 mengembangkan perwira gajah B4, menteri D2 melindungi kuda. Kalau dia terburu-buru melakukan rokade pendek, gajah kali kuda, tentu dia tidak bisa makan kuda, karena ancamannya forking raja dan menteri. Oke, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau kuda kali kuda pion kali kuda, tentu langkah selanjutnya dia juga akan hancur. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat kuda C3, gimana kalau dia respon rokade pendek? Jawaban yang berbeda pion F6. Kalau pion C4 mengusir kuda lalu kuda B4 mengancam pion 3 kali. Kuda E1 melindungi pion D, pion G5, kalau pion F3 mengancam gajah
Gajah C4 skat Raja H2 pion kali pion dan pion kali pion. Lalu gajah F5 mengancam pion D4 kali, berlanjut pion D4 mengancam gajah benteng G8, kalau dia terburu-buru makan gajah berbisa. Menteri G7 langkah selanjutnya putih harus tewas, karena tiada lagi langkah terbaik agar dia bisa bertahan hidup. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat pion F3, gimana kalau dia respon gajah kali gajah, pion kali gajah, pion A3 mengusir kuda, biarkan putih mengancam kuda B. Harus dibalas pion kali pion, pion kali kuda pion kali pion lalu pion kali pion, emang dia unggul satu perwira. Tapi coba perhatikan jalur benteng di mana kita harus melancarkan serangan maut ini disebut jalur terbuka dan kita harus memanfaatkan hal itu. Berlanjut benteng F2 lalu benteng H3 mengancam pion, benteng G2 melindungi pion. Gajah C5 skat Raja F1 Menteri F4 skat, Raja E2 benteng kali pion, lagi-lagi kita memberikan pengorbanan untuk kedua kalinya. Contoh kalau benteng kali benteng, Menteri F2 dan putih selamat jalan untuk kebodohan dia sendiri. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau dia mengetahui hal itu dia tidak mau makan benteng berbisa, tapi justru melakukan kuda D2, benteng E3 lagi-lagi dia harus disuruh pulang kampung. Oke, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau Menteri C1 memberikan ruang pelarian bagi Raja, agar bisa mempertahankan nafas terakhir, benteng kali benteng skat Raja D1 benteng G1, Gajah C3 benteng kali pion skat Gajah tutup. Kuda B4 Menteri B2, Menteri F3 skat Raja C1, benteng kali kuda skat langkah terpaksa gajah kali benteng, lalu benteng D1 lagi-lagi dia harus dipaksa untuk pulang kampung. Dia tidak tahu kalau Anda telah belajar sama Master Catur Indonesia. Mari kita kembali. Tadinya sudah kita lihat pion C dan kuda C gimana kalau dia respon pion A3, mencegah perwira kita di petak B4. Dan bersiap mendorong pion dia di sayap menteri, karena kita telah melakukan rokade secara berlawanan. Gajah H3 mengancam benteng lalu benteng menghindar pion G5, dan kita unggul 3 langkah lebih cepat dari lawan. Itu karena pengaruh pion H4 sudah maju terlebih dahulu dari awal. Coba perhatikan pion-pion kita di sayap menteri, masih dalam keadaan seperti semula. Dia butuh 3 langkah lagi untuk mencapai tujuan. Mohon disimak, contoh berlanjut pion C4 mengancam kuda, dan sekaligus mempunyai tempo untuk mendorong pion-pion dia, langkah pengorbanan kuda F4, sekaligus mengancam pion 4 kali. Berlanjut pion kali kuda Menteri G4 skat Raja H1 Menteri G2, dan putih selamat jalan untuk keberapa kalinya. Oke, mari kita kembali. Gimana kalau dia tidak respon pion C, tapi melakukan pion kali pion? Jawaban yang berbeda pion H4, kalau pion kali pion akan terjadi hal yang sama, Menteri G4 skat langkah selanjutnya juga dia harus tewas untuk keberapa kalinya. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Contoh lawan telah mengetahui hal itu. Dia membalas kuda kali pion sekaligus mencegah petak G4. Langkah pengorbanan kuda F4, berlanjut pion kali kuda lalu benteng kali kuda. Kuda D2 mengembangkan perwira, lagi-lagi langkah pengorbanan gajah G2. Karena itulah jalan yang kita harus tempuh, kalau Raja kali gajah Menteri H3, langkah terpaksa Raja G1, Menteri H1. Lagi-lagi dia harus disuruh paksa pulang kampung ke asal semulanya. Gimana kalau juga mengetahui hal itu? Tapi dia tidak mau makan gajah, tetapi menjawab kuda E4, agar kuda bisa ke G3. Lagi-lagi langkah pengorbanan benteng H1 skat, memaksa Raja harus makan gajah yang sangat berbisa. Setelah langkah terpaksa Raja kali gajah Menteri H3, dan putih harus kiamat untuk keberapa kalinya. Oke, gimana kalau lawan juga mengetahui hal itu? Dia menjawab pion F3 memberikan ruang bagi Raja agar bisa kabur. Gajah C4, kalau Raja kali gajah akan terjadi hal yang sama.
berlanjut pion D4 kuda kali pion B4 mengancam gajah karena tiada lagi langkah yang terbaik, kecuali semuanya hanya langkah paksaan, lalu kuda kali gajah double scut, dan kita memaksa dia harus makan gajah, lalu menteri H3, respon pion G3, tentu sudah lari dari tema pembahasan kita sebelumnya, dan kita akan selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Langkah pion G3, saya tegaskan adalah langkah blunder. Tapi kalau pion B3 masih langkah yang lazim, apa ini bisa dibuktikan kalau pion G3 blunder? Mungkin ini pernah Anda jumpai, di saat Anda bermain secara langsung, tapi Anda mengalami kekalahan. Biar saya jelaskan langkah terbaik untuk menghadapi ini, ada 5 jawaban yang umum sering dimainkan. Tapi hanya 2 langkah jawaban yang terbaik, kuda C6, atau pion D5, boleh Anda tempuh langkah itu, menurut kemampuan Anda. Langkah yang saya rekomendasikan, pion D5, lalu gajah G2 adalah langkah terbaik, harus dibalas pion kali pion, gajah kali pion, kuda F6 mengancam gajah, langkah terbaik di sini kuda C3, dan kita akan pertimbangkan semua permasalahan ini. Gimana kalau gajah G2 mengembalikan gajah ke tempat semula, akan berdampak buruk bagi kesehatan lawan, mohon diperhatikan dengan baik. Contoh, gajah G4 mengancam menteri, kalau kuda F3, pion E4 mengunci kuda, menteri E2 berbalik mengunci pion, agar pion tidak bisa makan kuda. Berlanjut kuda C6, kalau putih terburu-buru melakukan rokadeh, gajah kali kuda, gajah kali gajah, kuda D4 mengancam menteri, tentu gajah tidak dapat dibendung lagi, berlanjut menteri C4 pion B5, menteri C3 kuda kali gajah skat, raja G2 dan putih kehilangan 1 perwira, tanpa kompensasi apa-apa. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri E2, gimana kalau pion H3 juga mengancam gajah? Jawaban sederhana pion kali kuda, pion kali gajah, lalu pion kali gajah sekaligus mengancam benteng, dan ini bukan semakin membaik tentunya, malah semakin parah. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat kuda F6, kalau kuda D2, jawaban yang berbeda, dan kita juga harus menempuh perjalanan yang berbeda. Berlanjut kuda C6, rokade pendek, menteri D7, sudah pernah saya katakan kalau kelemahan pembukaan fianchetto adalah gajah, di sini kita akan berusaha untuk melumpuhkan gajah terlebih dahulu. Berlanjut pion D3, harus dibalas rokadeh panjang. Kuda C3, lalu gajah H3, kita harus melumpuhkan gajah putih terlebih dahulu. Ada 2 pilihan respon dari putih, gajah diterima atau tidak. Yang pertama mari kita lihat, gajah kali gajah, menteri kali gajah. Kalau kuda E4, kuda G4 ancaman skatmat. Langkah terpaksa benteng E1, menteri kali pion skat, raja F1, langkah penting menteri H3 skat. Memaksa raja harus kembali, langkah penting gajah C5, dan gajah tidak bisa dimakan oleh kuda. Karena ancam menteri H, lalu dilanjutkan menteri kali pion C, berlanjut pion C3, langkah pengorbanan gajah kali pion skat, langkah terpaksa kuda kali gajah, barulah menteri H2 skat, langkah terpaksa raja F1, lalu menteri kali kuda, dan lawan harus menggali kuburannya sendiri, dia tidak tahu, kalau dia berhadapan sama naga yang berbeda. Mari kita kembali di posisi ini tadi sudah kita lihat gajah kali gajah, gimana kalau dia tidak mau makan gajah, tapi justru melakukan gajah E3, harus dibalas pion H5 dan kita harus bongkar sayap raja, melalui jalur H. Coba perhatikan serangan yang kita luncurkan, sehubung satu sama yang lain. Berlanjut pion A3, mencoba menciptakan sirkulasi di sayap menteri, karena kita telah rokadeh, secara berlawanan arah, dan itu tidak akan sempat terjadi, harus dibalas gajah kali gajah, raja kali gajah, lalu pion H4, pion B4 mencoba menerima tantangan kita, berlanjut kuda D4, kuda A2 memberikan jalan dengan pion C, agar dia bisa mendorong pion-pion dia secara bersamaan.
Berlanjut pion kali pion, lalu pion kali pion, menteri H3 skat. Setelah di posisi ini lawan mulai sadar, kalau dia harus kalah. Ada dua pilihan respon dari putih, kalau raja G8, tentu menteri kali pion putih tewas. Kalau raja F2, jangan terburu-buru makan pion terlebih dahulu, karena ada langkah yang lebih baik dari situ, harus dibalas kuda G4 skat. Langkah terpaksa raja E1, kuda kali gajah, forking menteri dan benteng. Setelah menteri menghindar, lalu menteri kali benteng skat. Raja D2, menteri kali kuda skat, raja C3, barulah benteng kali pion. Setelah di posisi ini, putih langsung menyerah setelah perwira dia harus kena razia paksaan. Mari kita kembali di posisi ini. Tadi sudah kita lihat rokade pendek, jawabannya menteri D7, itu kalau dia rokade, mohon dihafal. Tapi gimana kalau dia respon pion D3, jawaban yang sangat jauh berbeda. Kuda D4 mengancam kuda dua kali. Kuda C3 memberi perlindungan dengan kuda, lalu gajah. B4 mengunci kuda. Apa langkah selanjutnya dari putih? Salah satu perwira dia harus jatuh. Contoh, kalau pion A3 mengancam gajah, gajah kali kuda mengancam menteri, langkah terpaksa menteri D2, langkah penting gajah F3. Kalau gajah kali gajah, tentu kuda kali gajah. Langkah selanjutnya menteri harus jatuh, berlanjut pion kali gajah, lalu gajah kali gajah, ancaman forking raja dan menteri, lalu menteri D1, gajah kali benteng, dan kita unggul jauh dalam permainan ini. Mari kita kembali, gimana kalau di posisi ini dia tidak mau makan gajah, tapi melakukan rokade terlebih dahulu. Harus dibalas gajah kali kuda, tentu menteri tidak bisa makan pion, karena ancaman forking raja dan menteri. Berlanjut pion kali gajah, kuda E2 skat, raja H1, langkah penting menteri D4 ancaman skatmat. Apapun, langkah selanjutnya putih harus kalah. Contoh kalau gajah kali gajah menteri kali gajah skatmat. Kalau menteri E3 gajah kali gajah juga akan terjadi skatmat. Langkah terbaik benteng G1, lalu kuda kali benteng, raja kali kuda, gajah kali gajah. Lagi-lagi kita unggul untuk keberapa kalinya, mungkin Anda pun sudah bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Mari kita kembali. Kalau ada yang bertanya, gimana kalau di posisi ini, dia tidak jawab pion A3. Tapi gajah E2 memberi perlindungan dengan kuda, gajah kali kuda, gajah kali gajah, gajah kali kuda mengancam menteri, lalu menteri menghindar, gajah F3, dan kita unggul satu perwira. Kalaupun permainan masih dilanjutkan, contoh gajah kali gajah, kuda kali gajah skat, raja G1, menteri D4, langkah selanjutnya benteng harus jatuh. Mungkin pun Anda sudah paham apa yang saya katakan itu. Contoh, pion E4, pion E5 pembukaan king pawn, pion B3 kuda F3, tingkat pembukaan opening atau bisa juga disebut not name. Nah kalau lawan respon gajah B2, tidak melindungi pion E adalah langkah terbaik. Kalau Anda juga terburu-buru melakukan kuda kali pion adalah langkah blunder, perlu diingat, dan dihafal. Apa resiko sekuensi dalam hal ini? Berlanjut menteri E2, mengancam kuda. Langkah terbaik pion D4, melindungi kuda, gajah kali pion. Dan gajah dia sangat kuat mendominasi diagonal panjang yang sangat aktif. Mohon maaf saya tidak berani menerapkan hal itu, karena hitam telah melakukan langkah blunder. Karena itu bisa merusak komunitas generasi catur yang lagi ingin belajar, terkecuali kalau putih yang melakukan hal itu baru bisa kita lanjutkan. Mohon disimak. Mari kita kembali dua langkah ke belakang. Kalau kuda C3 juga langkah terbaik. Kalau Anda respon pion D6 adalah langkah blunder. Hanya ada 3 jawaban langkah yang lazim di posisi ini, yang ada tanda panah. Selain dari situ, saya tegaskan adalah langkah salah. Contoh kalau Anda jawab gajah C5 masih langkah yang lazim. Tapi gimana kalau Anda menjawab kuda C6 menjadi langkah yang salah?
Kalau Menteri E2 kuda C6 menjadi langkah terbaik, harus benar-benar Anda bisa membedakan hal ini. Kalau tidak memahami hal penting ini, permainan Anda tidak berlaku sama sekali. Gimana Anda bisa menyelesaikan sebuah partai? Kalau pagi-pagi aja Anda sudah melakukan kesalahan. Kalau kuda F3 adalah langkah blunder, kuda kali pion barulah langkah terbaik. Mohon dihafal dan dipahami. Contoh kuda kali pion Menteri F3 mengancam kuda dan mengancam skatmat. Menteri E2 melindungi pion F. Menteri kali kuda. Sudah terlihat jelas kalau dia kalah dalam permainan ini. Oke, mari kita kembali. Mari kita lihat langkah-langkah yang terbaik. Contoh berlanjut gajah C5 kuda F3. Pion D4 kuda kali pion, masih langkah yang lazim, kuda kali pion dan pion kali kuda. Apabila kuda kali pion, itu adalah langkah yang salah. Berlanjut langkah terbaik gajah B2 kuda D7. Apa juga di langkah ini kuda kali pion atau gajah juga langkah yang salah. Berlanjut langkah terbaik pion H3, pion E4 kuda G1 kuda F6 gajah C4 pion A3, sampai di langkah ke-10 masih terbilang langkah-langkah yang lazim. Tentunya kalau saya terapkan semua dengan langkah terbaik sampai akhir, permainan akan berakhir dengan remis. Tentunya untuk mencapai pelajaran ini, perlu pelajaran yang sangat teliti lebih jauh. Karena apabila Anda telah paham sampai di sini, saya jamin Anda akan menjadi calon Grandmaster catur terbaik di dunia. Saya berharap kalau itu adalah Anda yang telah menonton video ini. Itulah rahasia para Grandmaster catur di dunia. Mari kita kembali di langkah ke-7. Kalau putih langsung melakukan kuda kali pion adalah langkah blunder. Ingin memenangkan sebuah pion dalam waktu sementara. Akan dibalas gajah D4, langkah selanjutnya salah satu perwira dia harus jatuh. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Gimana kalau dia tidak melakukan hal itu? Berlanjut gajah B3, kuda D7, kalau di posisi ini. Kalau seandainya dia juga terlena dengan pion E setelah melakukan gajah ke B2, contoh kuda kali pion atau gajah kali pion E, akan terjadi hal yang serupa. Kuda kali kuda. Gajah kali kuda. Benteng E8 pion D4 melindungi gajah. Lalu gajah B4 skat raja E2. Pion F6 mengunci gajah. Ingin memaksa dia harus mengembalikan perwira kita yang sudah diambil. Berlanjut raja D3 menghindari ancaman benteng. Jangan terburu-buru makan gajah karena ada langkah yang lebih baik dari situ. Harus dibalas gajah F5 skat raja C4. Pion A5 gajah F4 menghindari serangan pion. Langkah pengorbanan menteri kali pion skat. Langkah terpaksa raja kali menteri. Pion C6 skat raja C4 pion B5 dan putih selamat jalan di dunia akhirat. Inilah sekuensi ketika lawan melakukan langkah yang salah. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat kuda kali pion, jawabannya adalah kuda kali kuda. Mohon dihafal. Gimana kalau di posisi ini dia respon kuda kali pion E? Jawaban yang berbeda, pion kali pion. Kalau gajah E2 bersiap rokade, menteri D4 ancaman skat, mat dan sekaligus mengancam kuda. Langkah terpaksa rokade pendek, menteri kali kuda, dan perwira dia jatuh secara cuma-cuma. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau gajah B2 juga akan terjadi hal yang sama. Menteri D5 langkah selanjutnya perwira dia juga harus jatuh. Mari kita kembali. Kalau kuda C4 adalah langkah terbaik, harus dibalas rokade pendek. Berlanjut gajah E2 kuda C6 gajah B2 benteng E8. Rokade pendek kuda D4. Kalau pion D3 permainan akan kita bawa ke ending. Harus dibalas kuda kali gajah skat menteri kali kuda pion kali pion mengancam menteri. Langkah terbaik menteri kali pion. Lalu menteri kali menteri pion kali menteri. Kalau kita lihat permainan di atas papan catur masih imbang. Tapi dia memiliki pion lemah yang terpisah satu sama yang lain. Dan dua gajah yang aktif. Kebanyakan orang mengatakan kalau lebih kuat kuda ketimbang gajah. Yang mengatakan itu pun mungkin orang goblok. Harus dipahami. Berbeda kalau permainan tertutup, barulah secara teori lebih kuat kuda ketimbang gajah. Tapi kalau permainan sudah terbuka lebih layaknya,
Anda harus mempertahankan gajah ketimbang kuda, mohon dipahami dan disimak. Kalau tidak mengerti berikan komentar Anda di bawah layar handphone Anda sendiri, pasti Master Catur Indonesia akan balas komentar Anda. Berlanjut gajah D7 mencegah kuda ke petak B5, pion H3 pion B5 mengancam kuda, kuda D2 benteng D8 kuda E4 menghubungkan kedua kuda, dan sekaligus mengancam gajah, berlanjut kuda kali kuda dan kuda kali kuda gajah B6, benteng D1 memberikan perlindungan dengan pion D. Gajah C6 benteng E1 pion F4 mengancam kuda, setelah kuda G3 benteng kali benteng skat, lalu benteng kali benteng kali pion, kuda kali pion benteng D2 mengancam gajah dan pion F. Coba perhatikan kedua gajah kita yang menguasai diagonal pajang, inilah kelebihan gajah daripada kuda. Berlanjut contoh kalau gajah kali pion skat raja F1 gajah kali pion skat langkah terpaksa raja kali gajah lalu gajah kali benteng, sudah terlihat jelas kalau kita unggul dalam permainan ini, tentunya hanya orang goblok yang tidak bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Mari kita kembali. Kalau benteng F1 gajah E4, mengancam kuda lalu kuda kali pion, benteng kali gajah kuda H5, tentunya ini malah bukan semakin membaik, malah semakin parah daripada sebelumnya. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat benteng E1, gimana kalau dia respon kuda ke G3 terlebih dahulu? Jawaban yang berbeda pion B4, raja H1 menghindari ancaman diagonal panjang dari gajah B4 mengancam pion D, dan pion tidak dapat dilindungi lagi. Berlanjut pion F3 gajah kali pion mengancam benteng lalu benteng E1 menghindari ancaman gajah, benteng kali benteng lalu benteng kali benteng gajah F2 forking kuda dan benteng. Sudah terlihat jelas kalau kita unggul dalam permainan ini. Mari kita kembali, di posisi ini mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus pion D3, kenapa tidak pion A3 aja terlebih dahulu mencegah gajah ke petak B4. Karena itu, akan lebih parah daripada sebelumnya. Contoh jawaban yang berbeda pion C6. Kuda E3 mencegah pion didorong, gajah B6 pion B4 gajah C7. Kuda A2 ingin memberikan jalan dengan gajah, langkah penting pion H5. Kalau putih terburu-buru makan pion, kuda kali gajah menteri kali gajah, langkah penting pion G6, hanya ada dua jawaban langkah menteri di posisi ini. Kalau menteri kembali ke asal-usulnya, langkah pengorbanan kuda F3 skat pion kali kuda. Menteri F6 itulah kenapa kita mengorbankan kuda terlebih dahulu, sehingga pion dia tidak bisa ke G3 lagi. Kalaupun putih ingin mempertahankan hidup sementara pion F4 tentu aja menteri kali pion, ancamannya skatmat, kuda G4 gajah kali kuda benteng E1 menteri kali pion skat, raja F1 menteri H1 dan sampai jumpa di dunia akhirat. Mari kita kembali. Kalau di posisi ini dia respon benteng E1 terlebih dahulu, menteri kali pion. Akan dibalas gajah G3 lagi-lagi ancaman skatmat, setelah pion kali gajah H3 skat, kuda tutup menteri kali kuda, dan putih tewas di tempat kejadian. Mari kita kembali. Tadi sudah menteri pulang kampung, gimana kalau dia respon menteri H6, langkah yang harus difahami gajah F4 mengorbankan gajah, dan menteri terkunci setelah langkah terpaksa menteri kali gajah kuda E2 forking raja dan menteri, langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Pion E4 pion E5 lawan telah memberikan tanda pembukaan kalau dia bermain open defense. Anda harus memahami pembukaan ini, karena lawan telah memberikan tanda kalau dia bermain fianchetto. Contoh, berlanjut pion E5 gajah B7 gajah D6 adalah langkah blunder, pion G6 juga langkah blunder. Berlanjut gajah E6 gajah B7 kuda C3 kuda F6, kuda F3 rokade pendek. Setelah di posisi ini, kalau kita lihat sepintas permainan masih biasa aja, tapi menurut teori dasar catur, kedua belah pihak sama-sama orang goblok.
Yang tidak mengerti pembukaan catur yang hanya bisa berpikir dan menjalankan, karena ada sebagian orang yang mempunyai bakat dan hobi bermain catur 5 jam, sampai 1 harian, tidak jenuh dan tidak bosan. Tapi sayang, dia tidak pernah meluangkan waktunya untuk belajar dasar teori catur. Padahal dia mempunyai bakat dan hobi, tentunya itu akan menjadi sebuah latar belakang dan kenangan bagi Anda. Oke, biar saya jelaskan sambil berjalan, mohon dipahami. Gajah B7, kalau gajah D3, perlu diingat, adalah langkah blunder. Hanya ada 2 jawaban, langkah yang terbaik di posisi ini, kuda D, atau kuda C. Selain dari situ kurang akurat, berlanjut kuda D2, pion G6 adalah langkah blunder, berlanjut pion C3, gajah B7 menjadi pembukaan double fianchetto. Setelah kuda E2, kalau kita lihat sepintas hanya memiliki perbedaan sedikit daripada yang tadi. Tapi itulah pentingnya Anda harus memahami dasar pembukaan catur. Ada bermacam-macam jawaban respon dari hitam di posisi ini. Semua itu memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Kalau pion E6, langkah penting yang harus dihafal pion H4 perlu saya jelaskan. Kalau lawan rokade pendek, kita akan dorong pion H, tapi kalau dia rokade panjang kita akan dorong pion A, karena titik kelemahan lawan di posisi ini adalah pion G6 dan pion B6. Tapi ada jalan yang harus kita tempuh untuk melakukan hal itu. Contoh, berlanjut pion D5 kuda E7, ingin bersiap rokade. Pion H5, kalau kuda C6, pion H6, gajah menghindar kuda F3, kalau menteri D7, ingin lari dari kenyataan, setelah kita menekan dia di sayap raja, dan berusaha melakukan rokade panjang, harus dibalas pion A4, pion A5, benteng B1, rokade panjang, gajah G5. Setelah di posisi ini, dia harus terkunci dengan sendirinya, berlanjut kalau raja B8, gajah C6. Mengancam benteng G8, kuda G5 mengancam pion, dan pion tidak dapat dibendung lagi. Kalau kuda F5, jangan terburu-buru makan benteng terlebih dahulu, harus dibalas kuda kali pion, gajah kali kuda mengancam menteri, lalu menteri E8, kuda H7, lalu kuda F5, barulah gajah kali benteng menteri kali gajah kuda F6, dan kita unggul jauh dalam permainan ini, dan ini untuk yang pertama kalinya kita berikan dia pelajaran, setelah melakukan langkah yang salah. Mari kita kembali di langkah sebelumnya, di posisi ini. Tadi sudah kita lihat kuda E2, gimana kalau dia respon? Pion H4, mencegah pion H, harus dibalas kuda F3 kuda. C6 gajah G5 mengancam menteri, kuda E mencegah ancaman gajah. Dan sekaligus bersiap rokade, kuda F4 rokade pendek. Perlu Anda ketahui, sayap raja telah terkunci untuk kita melakukan serangan, tapi dia telah melakukan rokade. Di sayap raja, pusat papan juga sudah terkunci, sayap menteri juga sudah terkunci. Kalau Anda melakukan kesalahan sedikit saja, contoh Anda jawab pion C4, putih akan menggiring Anda ke neraka, setelah pion kali pion C, dan gajah diagonal panjang dari hitam akan aktif, karena kekuatan hitam di posisi ini adalah gajah. Hanya ada satu jalan yang bisa kita tempuh, dalam hal ini, harus melakukan langkah pengorbanan, harus dibalas pion B4, mau tak mau kita harus menang. Berlanjut pion kali pion, lagi-lagi harus dibalas langkah. Pengorbanan pion H5, kalau dia bermain rakus, pion kali kuda, menteri kali pion setelah pion kali pion. Menteri kali pion ancaman skatmat, benteng D8 memberi ruang bagi raja, gajah F6 kalau gajah kali gajah pion. Kali gajah lagi-lagi ancaman skat setelah raja F8. Menteri H8 skat, kuda tutup menteri G7 hitam harus tewas. Untuk keberapa kalinya, mari kita kembali, gimana? Kalau dia tidak mau makan gajah, tapi melakukan raja F8, juga akan terjadi hal yang sama, gajah kali gajah. Skat,
Langkah terpaksa Raja kali gajah, Menteri H6. Skat, Raja G8 Menteri H8 lagi-lagi dia harus tewas. Untuk keberapa kalinya, mari kita kembali, di posisi. Ini tadi sudah kita lihat pion kali pion, gimana kalau lawan telah mengetahui hal itu, dia menjawab Menteri D7 menghindari ancaman gajah, agar kuda bisa melakukan gerakan. Jawaban yang berbeda Menteri H3 kuda F4, pion kali pion ancaman skatmat. Langkah terpaksa pion kali pion, Menteri H7 skat, Raja F7 Menteri kali pion skat. Raja G8 ingin berharap melakukan langkah yang berulang, Menteri H7 Raja F7, langkah penting yang harus dihafal, karena bisa saja Anda kalah setelah melakukan pengorbanan apabila melakukan langkah yang salah, harus dibalas gajah E2 ancaman skatmat. Langkah terpaksa Raja E8, gajah H5 skat, benteng tutup Menteri B8 skat. Setelah di posisi ini dia mulai sadar, kalau dia berhadapan sama naga yang berbeda. Berlanjut gajah tutup kuda G6 setelah di posisi ini. Apa yang bisa dia lakukan semua langkah cuma-cuma. Contoh, kalau benteng G7 Menteri kali gajah dan hitam. Selamat jalan di dunia akhirat, walaupun saya jelaskan. Kelanjutannya mungkin Anda pun sudah paham apa yang saya katakan. Mari kita di langkah sebelumnya, di posisi ini tadi sudah kita lihat pion kali pion, gimana kalau dia respon benteng E8, memberi ruang bagi raja, pion kali pion lalu pion kali pion, kuda kali pion Menteri D7 menghindari ancaman gajah, kuda F6 for King Raja dan Menteri, gajah kali kuda kuda G6 memberi perlindungan dengan raja, pion H5 memaksa kuda harus melangkah, pion H6 kuda kembali pion H7 skat, Raja F8 pion H8 promosi jadi benteng skat, kuda kali benteng kali kuda, lagi-lagi dia harus tewas, dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama orang yang mengerti pembukaan varian catur. Mari kita kembali 3 langkah ke belakang. Kalau Raja H7 menghentikan laju pion, juga akan terjadi hal yang sama, kuda G5 skat, Raja harus kembali ke kampung halamannya lalu pion H7 skat, Raja F8 pion promosi. Jadi Menteri dan hitam selamat jalan untuk keberapa kalinya. Pion E4, pion B6 owen defense, berlanjut pion D4, gajah B7, kalau gajah D3 perlu diingat adalah kurang akurat, jadi pertanyaan, bagi kita sekarang, apa mungkin langkah gajah ke D3, mempunyai resiko, sehingga bisa dikatakan langkah kurang akurat, karena ini pernah diterapkan di channel sebelah yang tidak bertanggung jawab. Biar saya jelaskan secara rincian, sambil berjalan, contoh, kalau pion F5, langkah blunder yang paling fatal. Kedua belah pihak, sama-sama ingin saling menjebak, sudah berapa kali saya katakan, jangan menjebak lawan dalam tingkat pembukaan. Karena itu, hanya membuat Anda semakin sulit memahami langkah yang benar. Berlanjut lalu pion kali pion, gajah kali pion, Menteri H5, harapan yang Anda inginkan tercapai, tapi tidak saya rekomendasikan, karena ini telah menyimpang dari langkah dasar. Berlanjut pion G6, pion kali pion kuda F6 mengancam Menteri, lalu pion kali pion skat, kuda kali Menteri, lalu gajah G6, hitam skat mat, perlu diingat, tidak saya rekomendasikan, karena putih telah menyimpang dari langkah dasar. Mari kita lihat langkah yang lain. Kalau gajah G7, pion kali pion skat. Raja G8, kuda F3, kuda F6 mengancam Menteri. Lalu Menteri G6 mengancam gajah, gajah kali benteng, gajah H6 ancaman skatmat. Kalau benteng kali pion, sekaligus melindungi gajah kuda G5 ancaman skatmat, dan sekaligus mengancam benteng, gajah kuda kali benteng skat. Langkah terpaksa kuda kali kuda, Menteri kali gajah skat, Raja G8, Menteri kali kuda skat. Putih unggul posisi, dan juga unggul, satu pion bebas, perlu diingat tidak saya rekomendasikan langkah ini, buat penggemar channel Master Catur Indonesia. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Pion F5 langkah blunder, pion kali pion, gajah kali pion kuda C3 langkah blunder, lalu kuda F6 harapan hitam tercapai, kedua belah pihak,
hanya bermain, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, tanpa berdasarkan teori, sistem yang sudah ditentukan, bisa dikategorikan sama-sama orang goblok. Mohon maaf kalau agak kasar, niat saya hanya ingin membuat Anda semakin rajin dan tekun belajar. Mari kita kembali, perlu diingat kalau hitam jawab pion G6 adalah langkah blunder, gajah yang ada di petak D3 aman, mohon dipahami. Tapi gimana kalau hitam? Respon kuda F6 mengancam pion 2 kali, adalah langkah terbaik, jadi gajah yang ada di petak D3 menjadi tidak aman, contoh sebagian kecil. Pion E5 sehingga pion di petak G2 tidak terlindungi. Sudah saya bilang di video sebelumnya, kalau kekuatan hitam adalah gajah, bagi Anda yang belum pernah melihatnya, link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi, atau di bawah kolom komentar. Dan itu hanya sebagian kecil, coba kita lihat langkah yang lazim dari kedua belah pihak. Berlanjut kuda C4 pion E6, kuda F3 gajah B4 mengunci kuda, menteri E2 pion D5, pion kali pion kuda kali pion. Sampai di langkah ini masih langkah-langkah yang lazim, sedikit hitam unggul dalam perkembangan perwira, kedua gajah hitam sangat aktif di medan pertempuran. Mari kita kembali di langkah sebelumnya, kuda D2. Langkah terbaik. Setelah kuda F6, pion E5, dan pion G2, terlindungi oleh gajah, kuda E4 langkah terbaik, kuda kali kuda gajah kali kuda, pion C3 pion E6, menteri G4 gajah kembali lalu gajah G5 mengancam menteri, lalu menteri menghindar, sampai di langkah ini, masih kita tempuh, langkah-langkah yang lazim, sedikit, lebih unggul putih daripada hitam untuk perkembangan perwira, tapi, tidak dikategorikan menang putih. Mohon maaf, kalau Anda masih tingkat pemula, pasti tidak mengerti apa yang saya jelaskan ini. Mari kita kembali, kalau mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kuda D4, adalah langkah blunder, karena setelah pion C4 mengancam kuda, kuda B4 pion D5, kuda harus jalan-jalan ke kota Spanyol, sehingga membuat kerugian sendiri dengan kuda sedikit non-aktif. Mari kita kembali, berlanjut kuda D2 pion G6 adalah langkah blunder, pion C3 gajah G7, kuda E2, di video saya sebelumnya sudah saya terapkan pion E6, jawabannya adalah pion H4. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Gimana kalau dia respon kuda F6, harus dibalas pion. E5 mengancam kuda, ada 4 jawaban, respon dari hitam di posisi ini. Yang pertama mari kita lihat kuda G4 kuda G3, kalau pion H5, pion H3 kuda H6, kuda F3. Mencegah serangan diagonal panjang dari gajah, kuda C6 gajah D3, kalau pion E6, harus dibalas gajah G5. Mengancam menteri, sehingga kita mempunyai tempo, untuk mengembangkan perwira. Setelah menteri menghindar, kuda E4 sebuah keuntungan besar bagi kita, dan lawan mulai mencari jalan untuk bisa bernafas, berlanjut, kalau rokade pendek, dan kita harus menempuh perjalanan yang berbeda. Langkah pengorbanan pion G4, pion kali pion, lalu pion kali pion, kuda kali pion. Setelah kita mengorbankan sebuah pion, harus lebih hati-hati karena putih unggul satu pion. Langkah penting menteri D2 pion D7, kuda F6 skat. Kalau gajah kali kuda, gajah kali gajah ancaman skatmat, kuda kali gajah harus dibalas terlebih dahulu menteri H6. Langkah selanjutnya lawan harus digiring ke neraka. Mungkin pun, Anda sudah paham untuk langkah selanjutnya. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat pion kali pion. Gimana kalau dia tidak mau makan pion G, melakukan benteng E8, jawaban yang berbeda kuda F6 skat. Gajah kali kuda lalu gajah kali gajah, kuda E7 memberi tekanan dengan kuda F, harus diabaikan saja ancaman itu. Langkah penting menteri D2 mengancam kuda, berlanjut kalau raja H7 melindungi kuda, kuda G5 skat. Raja harus dipaksa pulang kampung kuda kali pion, kalau dia respon pion kali kuda, menteri kali kuda langkah selanjutnya, lawan tewas di lokasi kejadian, seperti komentar dari Abang, Alwi Febrian,
Berkali-kali saya nonton video ini, akhirnya bisa juga lawan senior di pos, dengan skor 3-1. Tentunya itu harapan Master Catur Indonesia, mari kita kembali. Kalau ada yang bertanya, gimana kalau gajah kali benteng, juga akan terjadi hal yang sama, menteri kali kuda, langkah selanjutnya hitam juga harus tewas. Mari kita kembali, gimana kalau kedua-duanya, lawan juga tidak melakukan hal itu. Tetapi, Raja kembali ke H7 melindungi kuda, langkah yang sama kuda G5 skat. Raja kembali dia berharap, kalau kita melakukan langkah yang berulang. Barulah benteng, menghindari ancaman gajah, setelah pion H4 menghindari pertukaran pion. Kuda F3 mengancam kuda, kalau gajah kali kuda, juga akan terjadi hal yang sama, menteri kali kuda. Langkah selanjutnya dia harus menggali kuburannya sendiri. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau, lagi-lagi Raja kembali ke H7, jawaban yang berbeda, kuda kali pion, lalu kuda G8 menghubungkan kedua kuda, merasa, kalau posisinya sudah aman. Setelah di posisi ini, harus diperhatikan dengan baik, kalau kita lihat posisi hitam sedikit lebih aman daripada yang tadi. Berlanjut, langkah penting menteri G. Kalau pion C4, langkah pengorbanan menteri kali pion skat. Setelah langkah terpaksa pion kali menteri, gajah kali pion skat, lawan harus mengakhiri hidupnya, setelah langkah pengorbanan dari kita. Mari kita kembali dua langkah ke belakang. Mohon diperhatikan, kalau kuda kali gajah, akan dibalas gajah kali pion skat, langkah terpaksa pion kali gajah, menteri kali pion skat. Raja H8, menteri kali kuda skat. Raja H8 menteri G5 skat. Raja H7 sekaligus melindungi kuda, menteri G6 skat. Raja H8 menteri kali kuda skat. Raja G8. Dan kita unggul 4 pion full. Tentunya hanya orang goblok yang tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat pion H5, jawabannya pion H3. Gimana kalau dia respon kuda ke H6 mengamankan kuda terlebih dahulu, jawaban yang berbeda kuda E4, kalau pion D4, ingin berharap kita melakukan, pion makan potong. Apabila Anda melakukan hal itu, kedua gajah kekuatan hitam akan aktif. Sudah berulang kali saya katakan, kekuatan hitam bermain double fianchetto adalah gajah, sehingga kedua pion pusat, akan menjadi hambatan bagi kedua gajah hitam. Berlanjut harus dibalas kuda G5, pion E6 lalu pion H4, memberikan tanda kalau kita akan menyerang di jalur H. Berlanjut menteri E2, kuda F3 lalu kuda D2, lawan di sini mengantisipasi, kalau kita serang dia, di sayap raja, lawan akan rokade panjang. Kalau kita serang dia di sayap menteri, dia akan rokade pendek, dan kita akan terima tantangan lawan di sini. Berlanjut harus dibalas pion H5, rokade panjang, tentu dia merasa, kalau posisinya sudah aman, lalu pion A4, kalau lawan tidak mencegah pion A, kita akan dorong pion yang ada di petak A4, berlanjut pion H5 mencegah pion. Satu lagi yang saya beritahukan, kalau Anda menemukan, langkah awal menemukan langsung pembukaan fianchetto, jangan terburu-buru, melakukan rokade terlebih dahulu, tapi ingat, harus Anda pastikan. Kalau petak pusat sudah terkunci, berlanjut pion kali pion lalu pion kali pion, lalu gajah G5, kalau pion dorong, pion kali pion kuda kali pion, lalu kuda E5 mengancam pion. Setelah menteri E8, sekaligus melindungi pion, gajah B5 mengancam menteri, ada dua pilihan respon dari hitam. Kalau menteri G8 kuda kali pion dan akan terjadi, pertukaran kuda dan benteng, kalau dia memaksakan benteng ke H7, kuda E7 forking raja dan menteri, tentu langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Mari kita kembali. Kalau pion dorong, langkah penting gajah D3 mengancam pion dua kali, berlanjut kuda F5, mencegah hal itu, dan sekaligus membuka jalur E, benteng kali benteng kalau menteri kali benteng, kuda F7 forking menteri dan benteng, hitam tidak ada tempo untuk melakukan skat. Mari kita kembali.
Kalau gajah kali benteng, kuda kali kuda, pion kali kuda membuka jalur E. Mohon dipahami, di posisi ini ada dua jalur terbuka, di mana kita harus melancarkan serangan. Contoh, Menteri E2 benteng D6, rokade pendek benteng E6 ingin merebut jalur E, jalur terbuka. Jangan biarkan lawan mendahului jalur E, atau jalur H. Apabila dia terlebih dahulu masuk di kedua jalur itu, akan tamat riwayat Anda, karena dia masuk terlebih dahulu di pekarangan rumah Anda. Karena bisa saja permainan berbalik poin. Apabila Anda melakukan kesalahan sedikit saja, contoh, sebagian kecil saya persingkat. Kalau Anda jawab gajah A6, lalu hitam jawab kuda D2, dilanjutkan dengan pion G5, permainan akan berbalik poin. Harus dibalas pion F4, kuda D2, pion G5, pion kali pion lalu menteri kali pion sekaligus mengancam pion 3 kali. Kalau hitam mempertahankan pion, dengan kuda ke F8, pion F5 berlanjut pion kali pion, gajah kali pion. Langkah selanjutnya, akan terjadi pertukaran gajah dan benteng. Kalau di posisi ini, dia respon gajah kali kuda, pion kali gajah, kuda F8 benteng H1, raja B8 menghindari tekanan dari menteri, benteng H8 mengunci kuda, gajah C8 menteri F4 langkah selanjutnya kuda harus jatuh, tanpa kompensasi apa-apa. Mari kita kembali. Kalau di posisi ini dia respon raja ke C7 terlebih dahulu, masih tetap jawaban yang sama, benteng G8, gajah C8 benteng H7 mengunci kuda. Berlanjut raja B8, menghindari tekanan dari benteng. Menteri H4, kita menunggu apa jawaban dari lawan di langkah selanjutnya. Berlanjut menteri F8, gajah E2. Kalau benteng D8, menteri G3, ancamannya pion akan didorong, memaksakan benteng harus kembali, lalu gajah G4 mengancam benteng, setelah benteng menghindar, pion dorong skat, raja A7 pion kali kuda, lalu gajah kali pion. Menteri C7 skat, raja A6, benteng kali benteng, menteri kali benteng, menteri kali gajah, dan kita unggul 1 perwira, tanpa kompensasi apa-apa. Mari kita kembali, gimana kalau di posisi ini, dia tidak mau menggeser benteng dia, yang ada di petak E6. Tapi menjawab, pion C5 jawaban yang berbeda gajah B5. Mengancam kuda 2 kali, dan kuda tidak dapat bergeser. Berlanjut raja C7 melindungi kuda, raja B1. Kalau menteri F5 skat, hanya membuang-buang langkah karena tidak ada lagi jalan baik bagi hitam. Berlanjut raja H2, pion G5 mengancam menteri, menteri H1 mengancam pion, hanya ada satu jawaban untuk melindungi pion. Karena kalau pion D5 hilang begitu saja, akan lenyap riwayat hitam. Menteri E4 mengadu menteri, harus dihindari, menteri H5 mengancam pion. Lalu benteng G6, benteng H8 pion kali pion lalu pion kali pion. Berlanjut menteri F5, menteri H7, pion G4, benteng E8 pion G3. Ingin promosikan pion, pion E6, lalu pion G2. Selangkah lagi dia pasti bangga, karena pion dia akan menjadi calon bupati. Kita izinkan dia, calon bupati, berlanjut gajah kali kuda, pion promosi jadi wali kota. Dan dia memiliki 2 menteri, berlanjut benteng kali gajah skat. Ada 2 jawaban respon dari hitam, kalau raja D6 benteng C6, dan lawan selamat gagal jadi wali kota. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau raja B7 gajah C6 skat, kalau raja kali benteng, akan dilanjutkan menteri D7, lalu langkah selanjutnya. Juga dia tewas, kalau raja A6 benteng H8, dan dia gagal jadi calon bupati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, apabila ada kata-kata yang menyinggung saudara secara tidak sengaja, atau disengaja. Saya berharap bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Master Catur Indonesia, mohon jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena channel ini selalu mengembangkan ilmu pengetahuan bermain catur.